Oke, lanjut ya, masih semangat. Ngomong-ngomong, saya baru sadar bahwa ternyata tuh di dua video sebelumnya mungkin suaranya agak pelan gara-gara settingan OBS-nya output gain-nya cuma 0 desibel. Ternyata bisa dinaik turunkan. Walaupun nanti kualitasnya berbeda ya, kalau terlalu tinggi nanti jadi kayak toa gitu suaranya. Ya maklum, saya nggak ahli dalam OBS. Jadi inget beberapa webinar tuh kadang-kadang settingan orang kalau pas beralih dari kamera ke Zoom atau sebaliknya gitu yang keluaran dari OBS kadang-kadang tiba-tiba pelan sendiri gitu. Mungkin gara-gara itu kali ya, nggak tahu juga. Anyway, kita balik lagi ke regresi dan interpolasi dan kita lanjutkan tentang transformasi linear atau linearisasi persamaan nonlinear. Tadi sudah kita bahas yang ini, persamaan berpangkat Y sama dengan AX pangkat B. Sekarang kita bahas yang fungsi eksponensial, yaitu Y sama dengan A eksponensial B kali X. Nah, yang ini tadi sudah kita bahas bahwa persamaan ini bisa kita transformasikan menjadi ln Y sama dengan ln A plus BX ln E. Nah, kita coba buat transformasinya. Nah, tadi kan transformasi persamaan logaritmik yang Y sama dengan A X pangkat B ya. Sekarang kita bahas persamaan Y sama dengan A BX. Nah, karena ada eksponensial di sini, maka kita bentuk menjadi persamaan ln. Kalau kita tuliskan, jadinya ln Y sama dengan ln A BX. Nah, kalau kita jabarkan menjadi ln Y sama dengan ln A plus ln E BX, atau kalau kita jabarkan lagi bisa menjadi ln Y sama dengan ln A plus BX seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di sini. Ini ya persamaannya, ln Y sama dengan ln A plus BX karena ln E sama dengan 1. Kita kembali lagi ke sini. Sama seperti pada transformasi yang bentuk log. Jadi yang ln E di sini, consider this as P, and then ln A equal to A, and let's say B equal to capital B, and X sama dengan Q. Sehingga persamaannya menjadi P sama dengan A plus BQ. Nah, coba kalian turunkan sendiri bagaimana mendapatkan B dan A. Bisa di-pause, terus coba diturunkan ya. Oke, kalau sudah dapat, ini saya tuliskan saja di sini. B sama dengan N sigma Q I Pi minus sigma Qi Pi dibagi N sigma Qi kuadrat minus sigma Qi dikuadratkan. Dari mana ini? Ya, dari hasil turunan kalian tadi dengan cara yang sama seperti transformasi logaritmik di video sebelumnya yang suaranya agak pelan. Kemudian A sama dengan mirip juga P dikurangi B kali Q rata-rata. P rata-rata dikurangi B Q rata-rata.
Nah, nanti persamaan yang diperoleh menjadi Y sama dengan, kembali lagi ke persamaan awal, seperti ini dengan A tadi sama dengan ln A besar, kita tulis di sini A besar sama dengan ln A kecil, dan B-nya sama dengan B. Seperti itu. Ini adalah transformasi yang ln. Kemudian kita lihat bagaimana aplikasinya kalau kita ingin menghitung, kalau kita punya data, kemudian kita ingin menghitung atau membuat modelnya, atau membuat kurva yang mewakili. Yang pertama kita bahas dulu, kembali lagi ke kurva linier. Nah, dalam kurva linier, kita tidak perlu mentransformasikan, sehingga kita bisa langsung membuat saja tabelnya seperti biasa, xi, yi, kemudian xi kali yi, lalu xi kuadrat. Ini dari sini. Terus ini nomor 1, 2, sampai n. Kemudian ini data X, ini juga data Y, lalu kita jumlahkan. Di sini kita akan mendapatkan sigma xi, sigma yi, sigma xi yi, and sigma xi square. Nah, di sini nanti kita perlu hitung lagi menjadi sigma xi yang dikuadratkan. Kemudian dari sini juga kita bisa peroleh X rata-rata per n kali sigma xi. Di sini juga kita peroleh Y rata-rata. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau yang non-linear, atau dalam hal ini yang sudah kita bahas, yaitu yang log dan yang ln. Untuk non-linear lainnya, misalnya polinomial atau lain-lain, kita bahas belakangan. Sekarang yang log dan ln dulu. Nah, karena kita perlu melakukan transformasi, maka kita lihat di sini yang perlu kita susun adalah xi, lalu yi, kemudian Q. Tadi kan kita perlu mentransformasikan Q, kalau log berarti menjadi log X, I. Kemudian kita juga perlu membentuk P dari log yi, and then dikalikan Q times P and QI square. Kemudian sama, ini nomor, ini data, ini juga data. Nah, lalu dijumlahkan, kemudian kita peroleh parameter-parameter yang kita perlukan, seperti sigma QI, kemudian sigma PI, lalu sigma QI PI, dan sigma QI square. Kemudian kalau persamaannya merupakan ln, maka tadi yang QI ini langsung sama dengan XI, sedangkan yang PI sama dengan ln Y. Seperti itu. Nanti dari sana
Dari tabel ini kita bisa hitung B-nya berapa, A-nya berapa, kemudian kita bentuk Y sama dengan persamaannya langsung. Baik itu AX pangkat B maupun Y sama dengan maupun Y sama dengan A EBX. Seperti itu, plus aplikasinya di Excel, coba kalian susun sendiri ya. Nanti kita coba di kelas. Demikian penjelasan mengenai linearisasi kurva atau persamaan nonlinear untuk membentuk regresinya.